mau tayang film pertama Ulun sebagai penulis skenario. Iya. Nah, di situ lu main juga. Nggih. Nah, itu film pertama sebagai penulis skenario debut lah gitu. Nah, Iya. itu judulnya Racun Sanggar. Nggih. Wah, ada jual lu Nggih. jualan. Jualan. Kamu masih garing ya? Sudah sini udah tanggakan jadi penambahan. Dipidarai oleh mama kayak gitu. Nah, tetap aja nih kenapa gue 4 nih garing. Sekalinya Abah jar kada membasuh wasi. Ini tuh segala cerita legenda rakyat Kalimantan Selatan sedang kisahkan gue waktu kecil. Mama tuh sama nyambet, ih kamu ini terlalu modern. Mama tuh pernah menyambet kayak ini, kamu kan tahu kajar Pak Saranjana tuh ada kaitannya lawan bubuhan ikam jar. Ada jar datu ikam di Saranjana wadah ikam. Ini terlalu modern. Kamu napas ulun. Itu tuh jarnya lo. Ada orangnya di bawah banyu tuh biasanya mencari mangsalah kayak itu. Nah, ulun tuh kan dulu waktu SMP ya masa-masa ABG labil gitu nah. Pokoknya ulun ini kan merantau mah aja. Pokoknya ulun jadi artis mah. Gue Gusti biru lah darah hikam gitu kan. Awana kan itu bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubulik pulang kita di podcast Kesultanan Banjar. Iya. Wah, istimewa benar hari ini. Ada orang bungas di kantor kita. Orang bungas dan berprestasi. Dan berprestasi. Kan? Mbah, si Dini penulis. Iya, artis. Aktris lah bilangnya pemeran pemain film itu aktris lah. Dan pemenang Indonesian Movie Actor Awards 2024 Gusti Gina. Kasih. Ya, selamat datang di Sekretariat Kesultanan Banjar. Ya, terima kasih hari ini bisa berhadir lah. Iya, lawas mana mah hadang sidin 4 tahun setengah. Iya. Apa kabar itu dulu bahasa basinya ya kalau. Alhamdulillah baik. Makasih juga dibawa ibu panderan di sini. Nah, bujur itu. Inggih. Oh, ini pian bagian dari Jakarta aja lah. Inggih. Di situ ini, tapi ajak aja bulik. Ajak aja bulik lah. Jadi ini pas Sidin di Banjar, alhamdulillah kawa kita. Alhamdulillah Sidin berkenan datang ke sini ya kalau. Mau dong. Apa kesibukan pian saat ini nih? Kesibukan saat ini sebenarnya ulun tuh macam-macam pang, tapi hobi juga sebenarnya. Nah, saat ini tuh kita lagi ada mau tayang film pertama Ulun sebagai penulis skenario. Nah, di situ lu main juga. Nah, itu film pertama sebagai penulis skenario debut lah gitu nah. Itu judulnya Racun Sanggar. Racun Sanggar lah. Tayangnya 12 Desember 2024 di bioskop. Terus juga lagi nulis skenario juga untuk film kedua sebagai penulis. Jadi persiapannya lebih ke situ sih. Praproduksi lah, film. Selain itu ya berkonten juga kan dulu kayak kita. Habis itu sebagai orang Banjar kan kita juga jualan, jadi orang tuh berdagang orang Banjar. Ada jual lu jualan. Jualan. Seperti hal-hal orang Banjar pada umumnya ya kalau berdagang. Berdagang ya lah kita tuh kata juga berdagang ya. Jadi kalau apa namanya kalau boleh tahu tuh Gina pengennya dikenal sebagai apa sih? Lebih dikenalnya sebagai penulis kah, sebagai aktris kah, atau sebagai pedagang kah? Iya kan? Kurang nak tujuh berjualan Kalau Ulun sih hendaknya tuh dikenal ya sebagai sosok Ulun aja sih, kreator lebih ke kreator tuh kan pencipta lah, membuat sesuatu karya kayak gitu. Nah, apapun bentuk karyanya, medianya baik itu tulisan, film atau konten di sosial media. Ulun pengennya dikenal dari situ sebagai kreator, pencipta karya kayak. Iya, pencipta karya. Di situ sih Ulun hendaknya. Jadi kan gini, ini termasuk salah satu kebanggaan kan lah mungkin Gina di usia yang relatif muda sudah lumayan banyak menghasilkan karya, apalagi ini kan karya-karya tulisan yang juga difilmkan dan banyak mengangkat masalah mistis ya. Masalah mistis Banjar. Ya, yang ada di Banua. Nah, itu yang melandasi apa namanya adanya ide untuk mengangkat itu dalam bentuk tulisan atau film itu apa tuh yang mendasari itu? Mungkin lah karena mulai halus kalau lah jadi kayak sering bersinggungan kayak gitu nah. Karena kan orang Banjar ini terutama di keluarga Ulun lah kayak masih memegang kepercayaan tradisi kayak itu. Jadi mulai lagi halus tuh sudah rancak mendengar
kayak kuitan, kayak misalnya garing sudah diobati minum obat lo. Kamu masih garing ya sudah sini kuda tangkakan jadi penambahan dipidarai oleh mama kayak gitu. Nah, pada saat itu tuh Lun kayak apa guru nih itu kayak itu loh karena kan dia kayak kada terlalu percaya kayak gitu. Nah, itu berapa kali terus itu juga Suah juga garing sebedang sanakan kami berempat kan. Udah bawa obat 2,5 tahun lah, bahkan ke dokter spesialis kulit paling top lah kayak itu kan Banjarmasin waktu itu. Tetap aja nih kenapa gue 4 nih garing. Sekalinya Abah jar kada membasuh wasi, keris, apa simpanan keluarga kayak gitu. Nah dibawa habis itu ziarah lo ke makam-makam, makam-makam Raja Banjar, habis itu Candi Agung, kayak itu nah. Jadi lagi halus tuh sudah rancak bersinggungan kayak gitu nah dengan hal-hal kayak itu. Habis itu banyak juga kisah-kisah dari orang tua segala macam. Dan keluarga ulun tuh ketujuh pengisahan orang. Ini ulun pun ketujuh berkisah. Jadi sangat lekat dengan yang berbau dengan lokal lekat banget. Guring tuh Nini tuh segala cerita legenda rakyat Kalimantan Selatan sedang kisahkan gue waktu kecil cuci otak jadi nah jadi lo sudah terpapar nih mulai halus dengan kisah-kisah kayak itu. Habis itu lo tuh suka menulis dari diary kecil blog. Nah tadinya kan ulun kuliahnya di psikologi. Kontennya awalnya itu tuh soal psikologi, kesehatan mental. Itu tuh belum rame karena kan kesehatan mentalnya ramenya setelah pandemi lo. Nah, orang banyak stres. Lalu rame kesehatan mental. Nah, saat itu tuh ulun membahasnya jauh sebelum itu jadi kada rame. Nah, waktu itu kawan menyuruh makanya ini banyak kisah, banyak tahu ini itu gitu. Coba pang berkisah soal Kalimantan gitu. Nah, pertama Banjar. Karena kan di media tuh belum banyak kreator yang ngebahas soal Banjar. Jadi buahnya tuh kayak mendorong ulun lah. Ini kesempatan nih siapa tahu dari sana bisa makin dikenal Banjar kayak gitu. Coba sekalinya rame. Nah, konten pertama tuh saat itu Saranjana. Saranjana kan ada mistis-mistisnya. Dari situ akhirnya keterusan karena rame penontonnya. Kayak itu kisahnya. Lucu nih. Panglah kisah orang bahar ini nah, apalagi yang pengobatan di kayak Gusti Gina tadi seperanakan ya kalau garing kada kau diminumi obat, kada kau dikasih macam-macam berbagai macam salap nih lah. Sekalinya keris atau wasi keringnya tabasuh atau janar di muhana. Nah itu bapidara. Nah dianui kayak itu. Tapi dasar bujur bapidara ini kayak membuang kalimpanan ampihnya. Karena jadi itu pun kayak menyikapi hal yang klinik-klinik gitu nah. Kayak apa tuh Gina tuh. Ulun perang batin panglah bujur. Ini kan orang modern ya kan. Apalagi psikologi kuliahnya nih. Nah itu pokoknya mau ulun jadi kuliah psikologi. Oh itulah. Karena kan terlalu banyak hal-hal yang menurutku kada masuk akal gitu. Nah dan ulun tuh terpapar modernisme tuh sangat dari kecil. Ulun tuh Mama tuh sama nyambat, kamu ini terlalu modern. Iya. Karena ketika mau menyuruh ini tuh pasti mau jadi orang Banjar tuh memanglah. Ini Mama harus terlalu modern Mama lo. Karena ulun tuh berpikirnya logis. Sedangkan yang apa dilakukan orang tua tuh rasa kada logis. Jadi perang batin tapi mau kada mau ulun lakukan aja kadang kan hakal ulun kuitan. Sekalinya bujur kuitan ya Allah kan. Bujur. Jadi kayak ayolah Junon tapi hendak mencari tahu nih apa penjelasannya. Lalu ulun ambil kuliah psikologi lah gitu. Nah, memang bertolak belakang panglah. Kan psikologi ada penjelasan ininya. Teman ulun akhirnya ada jalan tengah memahami fenomena ini. Nah, jadi ya sudahlah. Akhirnya sekarang ulun ya percaya tapi juga tetap mencoba tetap logis biar kada terlalu ke situ bana, tetap normal hidup. Jadi ulun gunakanlah pengetahuan itu untuk berkarya aja. Bujur itu. Jadi yang pertama pian viral dan karya nih sebagai konten kreator itu kan kisah Saranjana, kota gaib. Nah, ide pian inspirasi dari Saranjana nih, maulah konten Saranjana ini dari mana? Entah dengar dari mana kah atau memang tahu atau memang pernah ke Saranjana kah? Melangnya lah. Melangi kawan di mana kah? Sasat ke Saranjana. Kayak apa itu? Lucu lah. Kalau Saranjana itu kan kisah kita di Kalimantan Selatan ini rancak loh sudah mendengar ibarat di tongkrongan kekawanan tuh berkisahan. Bahari kan tahun 4 nang Galuh loh. Jadi ulun tuh sekamar lawan Galuh Kota Baru. Nah, jadi inya nih bisa anak indigo lah kayak tenang. Jadi banyak kisah nih. Banyak kisah termasuk Saranjana. Rame tuh hari itu kami membahas Saranjana tuh kayak tenang. Habis itu waktu lawan di keluarga pun pernah
tahu juga gitu kisah Saranjana. Oh, kisah orang Bari nak kayak ini. Habis itu mama tuh pernah menyambat kayak ini. Kamu kan tahu kajar. Pak, Saranjana tuh ada kaitannya lawan bubuhan Hikam dilihat kayak gitu. Kita udah paham. Kan aja rumah ada Abah Hikam tuh Bari berkisah kayak gitu. Nah, pokoknya Saranjana tuh masih kerabatan lawan kerajaan Banjar kayak gitu. Nah, Pagustian juga nih lah. Iya, pokoknya pindah ke situ jar mama kayak gitu. Belum terpaham. Nah, setelah itu akhirnya waktu memutuskan apalah konten yang rame nih kira-kira. Soalnya kan berkonten juga hendaknya kada cuma dikenal di Kalimantan Selatan, bisa membawa karena kan itu kenapa tuh jadi misi ulun gitu biar kita Banjar tuh lebih dikenal lagi kayak gitu. Jadi ulun mencari nih kira-kira apalah yang bisa dipahami orang, relate kan itu. Kalau relate, relevan, orang bisa mengerti. Kalau misalnya kada relate, kada relevan orang bahas apanya nih kayak gitu. Nah, jadi di tempat lainnya ada juga tempat-tempat gaib. Ada kampung gaib loh di Jawa, ada juga kerajaan gaib di Sumatera. Banyak tuh kayak tuh. Saranjana nih ada di Kalsel. Sudah bawa Saranjana bisa rame. Bisa rame. Soalnya banyak juga panglah kisah-kisah yang kayak yang konser-konser yang rame di Kota Baru pas sudah tonton konser hilangan orang aja. Iya, bujur. Padahal mah mentol lah, menukar popes. Itu kan apa namanya kalau dilihat itu kan ada juga artis-artis ibu kota lah yang pernah konser lah di daerah Kota Baru. Ari Lasso tuh. Melihat langsung lah keanehan dari Saranjana. Berarti Gina kemarin langsung observasi ke Kota Baru. Kota Baru kalau buat tulisnya Inggil ke desa Oko-Okanya situ. Ke desa Oko-Oka tuh situ kan ada juru kuncinya juga loh, ada 3 orang. Alhamdulillah mereka tuh welcome sih saat itu tuh sangat mendukung kayak gitu. Ditawari lagi hendak masuk ke Saranjana aja kayak itulah. Ada ditawari kayak itu. Habis itu pang mau. Kalau hendak bakat KTP Saranjana kayak. Sebenarnya orang hendak kayak itu kada rezeki kalau lah belum. Padahal hendaknya mencoba melihat nih lah. Kalau misalnya memang ada kayak itu Jadi pas di sana itu ada pengalaman mistis kah atau ada hal yang aneh lah mungkin yang kada terlalu lazim lah ketika pas observasi dan syuting lah mistis lah secara langsung tuh alhamdulillah kada ada pang gitu. Cuman kalau yang aneh kayak kenapa lah bisa nih itu ada. Jadi laptop ulun tuh kada mau nyala selama di Kota Baru, cuma di Kota Baru aja. Pas keluar pulau nyala, kada mau nyala titit dikira error loh. Sudah ulun kira nih anak menservis nih karena sekarang sudah keluar pulau nyala kan mau kada pernah rusak lagi. Itu di Kota Baru aja. Habis itu waktu ulun hanyar datang ke sana kan juru kuncinya Sidin tuh kayak madahi. Ada aja Datu Hikam di Saranjana madahi kan. Ini kan ulun kan paham gitu. Awalnya kan kayak langsung teringat mama kan semua berkisah kayak bujur kah kayak gitu. Nah akhirnya ulun ya jadinya rasa aneh ya loh kayak gitu. Nah mama kan baru menyambat sudah sing lawasan gitu. Nah tiba-tiba ada si juru kunci yang hanya ulun kenal menyambat kayak itu. Mungkin kada tapi tahu juga soal Saranjana ini dalamnya kayak apa sejarahnya. Nah itu tuh yang mengantarkan ulun akhirnya meneliti lah secara sejarah kayak gitu. Nah mencari buku-bukunya, habis itu mendatangi Pak Mansur kan Sidin sejarawan kita juga loh. Petakun apa kira keterkaitan kerajaan Banjar nih sama Saranjana? Oh ternyata ada lah kayak gitu. Nah arsip sejarahnya kenapa jadi sampai ada kesana secara kajian ilmiahnya lah yang bisa kita pahami secara logika. Akademis Itu sih yang menurut ulun walaupun gak ada mistis yang kayak penampakan atau apa, cuman kan kayak lucu aja gitu. Kayak lucu aja gitu nah. Tapi ini aja berhulu aja dah. Lanjut ya. Tapi ini berarti ada sinkronisasi lah istilahnya. Sinkron lah antara ini fakta ilmiah, ini kisah-kisah dari mulut ke mulut. Bujur. Soalnya kan kita nih agak kurang lah literasi atau catat-mencatat gitu tuh. Pasti kan info nih berkembang dari mulut ke mulut orang Banjar nih kalau ketujuh berkisah tadi. Ketujuh berkisah. Dan banyak lebihnya kisahnya biasanya. Nah itu. Nang berlebihan, nang rame. Habis itu ini kan waktu syuting Saranjana nih. Ini viral nih Saranjana. 1 juta lebih penontonnya. Alhamdulillah. Malah ipar adalah maut. jadi kan viral di Saranjana. Itu syuting itu lawas lah di Kota Baru tuh. Di Kota Baru tuh kayaknya 5 harian. 5 harian lah. 6 hari semalam di situ. Dalam proses syuting tuh adalah entah kru kah yang kena kejadian mistis. Soalnya kan orang-orang Epian yang bagian Pagustian ini kan rentan nih ujar lah. Ujar yang kemasukan lah jar. Diganggu, dikunjungi pada tuan jar kayak itu tuh. Nah kalau ada
Kalau ulun nggak tahu soal kru, karena kan ulun sebagai pemain aja loh. Entah buannya tuh sudah adakah, ibaratnya yang membacai ustadznya kan nggak tahu juga ya loh. Tapi nanya lancar aja pang, lo. Kami pun pina lancar aja. Cuman ulun garing, ulun tuh kada kesurupan kayak kada bisa kesurupan kayak pada tuan ini. Tapi biasanya garing. Jadi semalam itu ulun tuh kan kita ada syuting ke Nagara di Kota Baru itu sudah garing kayak kada nyaman awak, tapi sudah minum obat terus ulun sampai puncaknya di Nagara. Jadi ada malam kami tuh syuting tengah rawa loh, di tengah rawa di jauh lah dari pemukiman kayak itu bejukung tapi ulun tuh berpikir masih logis pada waktu itu karena baju ulun tipis jadi masuk angin masuk angin nih orang modern jadi ngomong terlalu modern rokok bernapas ulun rokok bernapas untung di belakang ulun tuh betari loh salah satu pemain ini sadar kayak gini kenapa diam rokok bernapas salah ditagurinya nyelon kayak ini nggak bisa napas kayak ini ulun kedinginan kayak gitu. Jadi ada minyak kayu putih segala macam. Sudahlah habis nih kisah. Habis itu sampai ke Barabai pulang. Di Barabai berlanjut tuh garing ulun, minum obat segala macam sampai ulun vitamin gak ada minuman. Sekarang harus tuntung nih syuting kada boleh drop lah kayak dropan. Ada apa-apa. Bawahnya masih banjir kayak gitu. Habis itu tetap aja nih garing. Habis itu ditaponi oleh acil ulun. Kamu garing masih ajar. Iya. Sudah jadi sedih lo. Adalah situ kinca. Kincanya. Ngapain kinca? Kada tahu apa itu kinca. Kada tahu hanya mendengar. Kada tahu kan ya? Ada kopi manis. Oh, iya. Ada banyu kinca. Banyu nyiur tuh lo. Nah, iya. Lawan kinca. Gula bang. Nah, disuruh Sidin minum kopi pahit sama kinca. Cuman kenapa jadi minum kayak ini? Ayo Ika masih asih lawan aku gitu. Ayo inggi jalan lo kayak tuh minum aja nih. Sudah rasa anak pingsan tuh ulun. Sekalinya esoknya tenyaman pang kayak gitu lo. Garing sekalinya sudah tuntung syuting sekitar beberapa bulan kemudian ulun balik lagi ke Banjar ya ketemu lawan kakawanan Acil. Menteri pada Sidin semalam tuh ditagur ondatu ya Sidin. Kamu yang garing jadi kayak tuh. Habis itu ya ikam lah manahani jadi tahu juga kan paham juga kan iya. Menyandangkan kisahnya lah inggi juga nih. Habis itu ada kawan orang Nagara kai orang Nagara masa madai Bondi kamu tuh syuting di tempat ini loh aja sih kamu tahu lah jadi situ tuh adalah semalam tuh bambu berdiri jar bambu berdiri jalan ada jalan waktu kami syuting ada bambu berdiri memang gitu kenapa itu tuh jarnya lo ada orangnya di bawah banyu tuh biasanya mencari mangsalah kayak itu untuk ada kenapa-napa lah ikam jar kada depan alhamdulillah hantu banar situ gina jar gitu kada kenapa-napa pang ulun jarnya aku nih kam jar garing kan itu kada kata lah orang-orang berteori gitu jadi ulun rasa bujur juga kah kayak itu apa garing semalam gede-gede itu kah tapi kayaknya karena keuyuhan aja pang kayaknya lah menurut ulun tetap berpositif thinking tapi walaupun orang-orang sekitar kayak ada ikam tuh karena kan ampun orang lah ini. Kena energi sebelah gitu awak ikam kada sanggup makanya ikam garing kayak itu loh orang sini untung ada kinca ya untung ada kinca jadi sampai ini berarti masih anulah apa namanya berkecamuk kalau di kepala ini kayak itu tuh antara percaya lawan kada ya kalau maka habis yang minum banyu kinca tadi itu dasar sigar lah sigar aja kan aneh loh. Berarti harus bisa ngon kinca ikam nih kayaknya. Jangan kopi lagi bisa ngon kinca aja belum menukar. Tapi mungkin gini anggap ini kan percaya aja dulu misalnya kan karena memang Gina ini kan juriat apalagi kan pada zaman kerajaan memang banyak hal-hal yang gaib lah apa segala macam karena pada waktu itu juga sebagian kan Islam apa segala belum masuk ya kalau mungkin masih orang banyak yang dengan kepercayaan lah. Nah, jadi mungkin ada merawa lah mungkin ya bukan yang bahari itu bukan kami bahari ini jadi ya Allah kayak itulah bisa jadi kan kita tahu ya lah cucu si Anu nih jadi cucu Gusti Anu nih ada beberapa Anu aku ya lah garingakan hak jaka itulah bisa ya apa namanya kalau mendengar kisah itu orang-orang sebelah itu kadang-kadang tuh hendak minta apa
pengakuan kah yang bahwa Tuhan itu ada. Mungkin pernah mendengar itu menunjukkan eksistensi bujur. Nya kada kau belah konten Tuhan itu masalahnya itu, Pang. Iya, bujur pulang. Iyalah. Tapi harusnya bersyukur di konten akan gina. Makanya terkenal juga. Bujur. Bisa maju nih bagian Saranjana Amba di Gina nih di situ menontonan Gina. Ini mengisahkan kita nih, mengisahkan kita nih kan. Nah, ini bujur aja. Ini bujur aja. Ini kerampot warga kerampot nih. Kita garingakan aja. Setengahnya Saranjana aja. Kan ada Sarano tuh aku 2 kali menonton gitu tuh Saranjana tuh sudah. Makanya tahun Gina bubur basah. Iya lah ide acil. Nah, habis itu kan ide ini sudah ada dari pian lo. Inspirasi tokoh Pang yang ulah pian nyaman bulah konten tuh apa? Ada YouTuber kah atau siapa kayak itu tuh nggih. Ulun tuh ketujuh beneran Raditya Dika lah. Mama sudah tetamu pulang lah. Iya. Jadi ulun tuh kayak terharu pian wah ini nih kayak tenang. Ulun tuh kan dulu waktu SMP ya masa-masa ABG labil gitu kan. Pasti kan kayak lebay latih lah ya kalau masih latih. Karena kan kelas sambatannya di sini kalau. Jadi salah satu yang menghibur ulun tuh karya-karya buku-buku. Ulun tuh ketujuh buku-buku percintaan melo gitu. Makin galau ya lo. Pas tamu bukunya Raditya Dika yang lucu banget tuh. Akhirnya ulun tuh kayak raminya lah gitu komedi. Jadi sangat menghibur ulun. Habis itu kan saat ulun SMP nya hanya berkarir saat itu. Jadinya kan pelan-pelan tuh jadi penulis, habis itu jadi aktor, stand up komedian, sutradara. Ulun melihat perjalanannya tuh kayak wah hendak juga kayaknya gitu. Dan ulun saat itu tuh ulun waktu kecil tuh kan mama abah pisah. Jadi ulun umpat mama di Barabai berdiam, abah di Banjarmasin. Nah saat itu tuh kan rasa kayak jauh banget lah, kayak tuh nah untuk masuk ke industri di Jakarta tuh kayak tuh nah. Kan kebayang aja ulun, ulun tuh yakin bisa ya kalau yakin ulun sampai ulun tuh pada mama pokoknya ulun ini kan merantau mah aja pokoknya ulun jadi artis mah merantau mah enak mangarun mengatam ke anjir hendak menjual barang merantau ya kan siap mayang ya Allah madam yakin benar ulun kan sudah hendak tuh pangkai Raditya Dika nih kayak tapi rasa kada mungkin ada juga orang-orang yang wih kamu nih diam di sini kayak sana gitu wih ulun kada terpengaruh nih pokoknya tetap menuju ke garis depan ya kalau haram menyerah aja sampai ke puting jadi artis ulun main tapi ini kan berarti masalah keyakinan bagus jangan diragukan lagi keyakinan aja kalau cuma sekedar keyakinan kan tanpa diisi wawasan dan kemampuan. Nah makanya ulun tuh fokusnya walaupun ulun belum bisa ke Jakarta, ulun fokus apa yang bisa melakukan di sini. Nah ini mantap nih. Jadi ulun tuh tetap ketujuh. Anak sudah tahu nih ulun hendak masuk ke dunia keaktoran, habis itu hendak ke dunia penulisan. Berarti kan ulun harus melatih loh. Bujur. Jadi ulun tetap menulis tuh dari sekolah. Ulun tuh dulu membagi cerpen di kelas. Jadi cerpen tuh ulun print karena kawan baca. Karena tahu sampai kemana kah? Suka tuh lo bodo amat lah. Penting bagi dulu. Itu bang, menulis di blog segala macam. Pas kuliah ikut lomba cerpen. Habis itu 4 lembaga pers kayak habis itu tuh bisa ikut Tenanggaluh juga, kayak itu tuh bisa mengembangkan fokus apa yang bisa mengembangkan dalam diri ulun kayak gitu. Terus tuh berpindah lagi ke Jakarta, singkat cerita ya lah Jakarta. Waktu itu kada ada relasi, kayak bener-bener kada ada ulun tuh kemana orang dalam nggak ada nih kayak kayak apa ulun caranya. Tapi ulun dari ulun selalu berpikir kalau kita kada kau berlari kita berjalan, kada kau berjalan kita merangkak, pokoknya asal bergerak aja kayak gitu mungkin kita berdiam aja kada jadi apa-apa ya. Nah bergerak lihat begini kamu mulai Barabai sampai ke Jakarta ya Pak berarti merangkak jangan merangkak apa pesawat ya berarti ini mah kan keyakinan orang bahwa orang Barabai harus berjual apam ini kadang jadi artis pokoknya main main pokoknya gitu. Nah jadi kan gini apa namanya kan untuk wanita lah di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini kan sangat jarang yang bisa go nasional lah apalagi jadi artis ya lah. Nah jadi itu mungkin apa yang ujar Gina tadi itu kan bisa jadi inilah jadi motivasi pemacu semangat. Nah
mungkin ada tips tambahan lah gini kira-kira tuh kan banyak potensi kita di Kalimantan ya, aku yakin banyak. Makanya ulun mangkat kasal terus fokus ulun mangkat Banjar kayak karena mungkin terlalu nyaman kah di Banjar kan, terlalu nyaman lah kayaknya lah. Ada juga mindset yang mau ulun mah bebinian juga kali kan. Itu ada juga orang Banjar yang gitu enggih. Kebanyakan koran ulun kayak itu, Pak. Iya loh. Ya kan seberataan. Kebanyakan jujur. Bahkan dari keluarga pun kayak pesimis lah. Berarti membunuh mimpi seorang. Nah, tapi kalau kita memang orang-orang bekerja di seni lah, kita tuh di seni, biasanya kan orang-orang kita tuh harus punya satu keyakinan yang jadi orang lain itu dilulu. Bener lah dilulu. Yakinnya sekadar mungkin tapi yakin benar aja. Kita harus punya itu menurut ulun kalau kita pengen bermimpi besar gitu. Nah, karena kalau kita udah pesimis itu mempengaruhi juga gerak kita karena kita akan menuju ke situ walaupun pengaruh-pengaruh di samping itu mulai goyang juga kayak itu lo kayak witan cak tuh mama jadi gini kan dokter PNS aja jadi mama mungkin kayak aman paling aman jadi posisi aman jadi udah ada tes dikirimi mama ulun gitu daftar gin karena kan belum sampai loh ulun jadi belum percayalah proses tuh itu nikmatnya proses kita harus menghargai proses gitu dan ulun yakin di situ. Memang keyakinan ulun tuh terdengar konyol. Bahkan nggak konyol ke sekolah kayak kami kebanyakan mahayal, mimpi, jerbobuhannya. Bujur. Look at me now. Bujur. Dibalas sidin. Kamu bilang hati aku ini jar. Bilangnya tetamu yang nama paki itu nah. Apa cangang kita terima atau kayak itu aja. Kalau orang harus disambati. Harus disambati. Dalam hati ini ndak artis bungulai. Bujur itu. Iyalah. Maka karya Sidin ada pulang yang hendak tayang nih, Racun Sangga. Nah, ini berkaitan juga dengan idola ulun tadi kan Raditya Dika lah. Nah, Raditya Dika tuh kan juga malah buku di Gagas Media penerbitnya. Habis itu PH-nya bikin film juga di Soraya International Films. Ulun pun berkarya di satu yang sama, urusan yang sama, penerbit yang sama. Habis itu di film pertama ulunnya juga di Soraya. Jadi ulun tuh ada perasaan kayak akhirnya satu lawan Raditya Dika akhirnya nih setelah belasan tahun kayak itu ulun lo mencoba untuk berproses ini sampai di titik ini kayak nah Racun Sangga ini karya kedua kalau buku kalau film tuh yang pertama itu nanti tayangnya di 12 Desember itu mengangkat Banjar lagi kalau genrenya memang horor tapi secara balutannya itu elemennya budaya Banjar. Bahasa Banjar ada. Habis itu budaya kita bata tambak bapi darat. Itu ada juga kita bata tambahnya segala macam. Kenapa jadi mengangkat Racun Sangga pian ini kan tentang masalah keluarga ya kalau rumah tangga. Kalau ini sih ulun sebagai penulis lah. Jadi kita tuh kan kalau misalnya pengen tulisan kita diterima sama orang dan ulun melihat Banjar ini banyak potensi. Tapi kan kita kalau misalnya pengen ke ranah yang lebih luas, nasional gitu, global, kita harus melihat secara market loh. Iya, Bujur. Jadi cerita kita apakah bisa relevan, relate sama orang, itu yang pertama. Karena kan cerita itu bukan hanya soal genre-nya aja. Ini apakah drama, komedi, horor tuh cuma balutan aja, balutan kayak gitu. Tapi cerita itu adalah bercerita tentang apa dan pesan yang diingin sampaikan oleh penulis apa. Nah itu ulun cari yang temanya universal. Sekiranya orang di luar Kalimantan Selatan pun bisa menerima cerita itu. Bujur. Jadi waktu ulun dapat cerita Racun Sangga nih, dia kan bercerita tentang suami istri. Itu kan hampir semua orang bersuami dan beristri. Iya kan, mengerti ya tentang hal itu kayak gitu. Nah, gimana rasanya dalam percintaan itu kan sesuatu yang mendasar benar bagi manusia. Jadi menurut ulun, oh ini nih bisa relate ke orang lain. Sama kayak Saranjana semalam, itu tempat gaib. Oh bisa relate ke tempat orang lain. Tapi ulun ini dari Kalsel. Nah kayak itu sesimpel itu aja. Akhirnya makanya mengangkat Racun Sangga ini karena secara cerita story-nya tuh udah bisa dibilang relate sama banyak orang, kada cuma di Banjar. Iya bujur. Karena biasanya tiap daerah itu pasti ada yang cerita-cerita yang hampir sama lah ya. Betul. Iya, berarti itu kemasan. Marketnya tadi. Tadi. Bercerita tentang apa Racun Sangga nih? Filmnya ini disepil dulu sedikit. Iya. Racun Sangga ini tuh berkisah tentang berdua laki bini. Ini nih hanyar menikah sekalinya lakinya garing. Nah garing bawa obat ke rumah sakit, ke dokter berbulan-bulan, ada sembuh-sembuh makin memburuk kayak gitu. Nah sama kayak kita di sini kayak itu loh. Menahun garingnya nih. Kenapa nih kayak itu loh. Habis itu keluarganya
coba pang bawa bata tambak gitu. Nah dibawa aja bata tambak kayak gitu. Nah awalnya kan udah percaya juga, tapi karena aneh sudah lakinya nih kayak gitu. Nah dibawa bata tambak, sekalinya dasar bujur kena ampun orang. Kena ampun orang. Kena ampun orang. Kita nyambetnya kayak itu kalau kena ampun orang ya. Nah kena ampun orang ini ilmunya adalah racun sangga tadi. Sangga itu kan nama tanaman loh, tanaman. Ulun dapat infonya nih di daerah Parmasan. Semalam risetnya ke situ. Risetnya ke situ. Nah, habis itu mun bahari kan dipakai gasan orang-orang di bahari mengusir penjajah atau menjaga lahan, ya lo menjaga lahan kebun, hutan segala macam. Itu kan bentuknya minyak loh Kak, minyak. Habis itu ada yang diturunkan turun temurun, ada yang mau olah gitu. Wah ini kan gasan apa? Kan ada penjajah lagi. Habis itu kan manusia tuh kan baik buruknya tergantung orangnya. Ibaratnya minyaknya tuh alat aja. Nah, dipakai gasan apa tuh terserah. Ampunnya aja gitu nah. Nah, lu si ampun minyak nih memakai gasan menyakiti. Menyakiti. Makanya subjudulnya santet pemisah rumah tangga. Karena tujuan darinya memakai minyak tuh gasan memisahkan. Lawannya kada cuma memakai minyak itu aja, memakai sihir-sihir lain juga. Mengirim gasan suami istri berkelahi kayak itu. Racun bisa tuh dasar dari halus sudah mendengar. Karena nini ulun bang lah, nini ulun nih dia sangat kayak masih bahari benar loh pikirannya. Jadi bila bulan Safar tuh, bulan Safar tuh sebertang keluarga hati-hati lah, bila anak turun ke rumah pasti ada pesannya hati-hati lah, bulan pas Safar bacaan. Pasti pesan sidin kayak tuh, kenapa nih jadi kayak ekstra benar bulan Safar nih, bulan Safar nih kan tahu lah orang malah pas racun. Nah itu jadi ulun dari halusnya sudah mendengar itu, jadi ulun. Kamu lagi lu sudah terpapar hal-hal kayak itu ya lo jadi. Biasanya ada daerah-daerah yang dihindari itu bila bulan Safar. Iya, bujur-bujur kan. Jangan ke daerah situ ikam di situ wadah orang malah pas racun ya. Nah itu. Karena kan bisa aja. Iya. Atau lo boleh memakan sesuatu tuh sisai ya sedikit ya lah. Karena racun tuh kan sebujurnya kan hendak juga dimakan jadi mau turun ke bawah. Mau minum tuh kayak ini aja. Kalingkingnya di bawah. Ada juga lah suam dengar. Ada apa? Minum air lo. Aduh, soalnya mendengar juga kalau anak minum jadi telapak tangan dibaca kayak itu pernah lah. Gelasnya kayak ini bacakan Bismillah atau apa kayak itu supaya kalau ada racunnya jadi netral. Nah, tapi harus yakin ya. Itu berangkat dari keyakinan nih. Orang bahar ini terabang gini asal yakinnya. Asal yakin terabang lah. Terabang ya kan kayak Datu Pujong. Kada banyak lagi kan. Kada banyak kada banyak yang ada di kepala lah. Kira lo kada anak memikirkan mekor baju di sope segala. Kalau kan hidup ya yang penting yakin ya kalau. Makanya orang banyak besi anak hiburan kada ada. Apalagi hiburan pada bola anak TV kada nih. Baik gelempung enggak boleh. Itu hiburan paling nyaman makanya banyak orang hari ini lah. TV kada ada, radio kada ada, apa segala macam ya apalagi hiburan. Bujur Bang, lain benar pasti eranya sekarang. Maulah konten apa segala macam kada ada. Setuju. Dalam perjalanan Gina sampai saat ini pernah lah ada kegagalan. Oh pasti Kak. Apa aja tuh Inggi? Apa yang pengen petik pelajaran dari kegagalan itu nah? Sebenarnya kalau gagal tuh wajar lah kalau kita kayak seketika sedih kayak kecewa. Tapi ulun tuh kada hendak terlalu lama sih. Ulun membatasi diri ulun. Kalau misalnya aku sedih sehari aja. Habis itu harus self reward ulun makan bang. Ulun tujuh benar kuliner kayak gitu. Setelah itu ulun ya harus bangkit kayak gitu. Nah karena menurut ulun kegagalan itu sebenarnya adalah pembelajaran sangat berharga. Gitu. Nah, karena dari situ kita bisa improve. Kalau kada ada kegagalan kita kada tahu loh kurang kita di mana. Kita bisa berkembang. Habis itu gagal itu ya justru senang sih kalau misalnya ada kegagalan gitu. Nah berarti di kemudian hari mungkin ada yang lebih besar. Lo percaya sih kayak itu. Ada yang dievaluasi berarti lah. Ada yang dievaluasi karena kita jadinya tahu oh di sini yang kurang. Oh harusnya kayak ini. Banyak kayak kegagalan. Makanya cukup bisa dibilang lambat juga kan proses ulun gitu. Ada kan capai lah. Kada juga. Tok juga sini merintis. Orang lihat wah ini kan hasilnya aja ya. Hasil manisnya nggak tahu juga. Kebanyakan orang kayak itulah. Yang di belakang layar kan nggak tahu. Lah jadi dari nang berbagi nang apa cerpen kemana-mana. Iya, ulun dulu SMP itu SMA sudah mengirim ini loh naskah ke penerbit. Ada berapa kali kan ada yang tembusnya. Yang orang tahunya Gusti Gina menulis racun sangga ya kalau pada tahun mengirim ke sana kemari itu orang. Jadi untuk pengkaryaan lah hal terbesar apa garang yang mungkin pengen atau hendak dicapai oleh seorang Gusti Gina? Pengen dicapai
Alhamdulillah. Sebenarnya Kak, saat ini nih, dulu kan pengen benar punya buku, menerbitkan buku dan pengen masuk ke industri film. Nah, alhamdulillah ini sudah tercapai. Gitu. Nah, dan Ulun sudah merasakan, oke, inilah feelingnya kalau sudah tercapai. Gitu. Nah, saat ini yang menjadi harapan Ulun tuh, Ulun bisa sustain, bisa terus berlanjut, gitu. Nah, bisa tetap bertumbuh, berproses. Karena kan dunia kreatif ini sesuatu yang sangat rentan menurut Ulun lah. Kan pasti loh, pasti. Tapi disitulah challenge-nya gitu. Nah, kita bisa berkembang, bertahan. Itu sih yang Ulun hendak, Ulun asah dari diri Ulun gitu. Ulun ini masih baru juga kalau di industri kreatif ini masih baru, kayak gitu, baru masuk ke situ. Dan semoga lewat karya-karya Ulun tuh, selain untuk bisa diri Ulun, itu juga bisa menginspirasi orang-orang lain, terutama orang Banjar. Karena tahu Pian, kenapa Pian Ulun nih kayak punya sesuatu benar lawan Banjar nih. Itu. Karena Pian darah Banjar ya. Gustian pulang. Hendak banget kan orang-orang Banjar tuh, ayo Bang, kan lu merasakan loh lah. Kayak dia pesimisin kayak gitu. Nah, pada kau Bang, orang kita nih kini. Nah, Ulun tahu pasti banyak di antara orang-orang di luar sana yang punya mimpi besar juga kayak Ulun kayak gitu. Nah, lo entah apa mimpinya di bidang apapun. Dan kita tuh kadang karena realita lah, realita. Jadi kita tuh kayaknya gak ada deh, sudah aku yang ada aja. Nah, itu. Oh, mencari laki bersupir aja ya. Sebenarnya kan orang Banjar ini aku lihat lah, potensi tuh ada. Cuma kadang memotivasi diri untuk terus maju tuh kayaknya kurang benar. Iya. Lawan pernah lagi mendengar gini, ada orang Banjar yang namanya becakut papadaan, Jar. Oh, pernah. Nah, itu kayak apa terjadikah di industri atau di perjalanan nih kamu nih? Kada tahu Pak, Ulun alhamdulillah kada suatu soal lah lawan bubuhannya nih. Karena mungkin Ulun orangnya anteng aja dan cenderung kada peduli. Cenderung kada peduli kayak penting jalan-jalan ya kalau. Ulun tuh fokus biar Ulun coba memfokuskan diri Ulun. Karena Ulun tahu dari awal kalau kita menjadi orang di seni, artinya kita berkarya loh. Dan karya itu pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Betul. Gitu. Nah, kalau kita memang secara naluriah ketika ada misalnya nih ada komentar positif ada 180 yang positif, 20 ada yang negatif. Secara naluriah kita akan fokusnya ke negatif loh. Nah, itu akan mempengaruhi psikologis kita. Dan itu akan menghancurkan mimpi kita menurut Ulun. Kita kan sudah punya planning. Nah, itu Ulun kontrol benar, Ulun harus tetap di sini gitu on track. Jadi kalau misalnya ada ini si anu si ini kayak ini Fauna biar aja kalau saja Ulun enak bagus lagi gitu nasarahannya aja gitu nah yang penting ulun kayak gitu nah benar kan menyakiti orang 80 hikong masih suka masih ada orang yang suka justru Ulun harus memberikan rasa terima kasih lawan bubuhannya ini gitu yang mendukung Ulun kayak gitu nah lawan yang 20 nih kan terima kasih banyak sudah ada waktu bisa memikirkan Ulun ya kalau karena kita harus bisa memilah kayak kalau kritikan yang membangun sama kritikan yang hanya menjatuhkan. Kalau kritikan yang membangun tuh bagus karena selama ada kritik berarti kita masih ada ruang untuk bertumbuh. Kalau ada kritik kan gitu justru bagus. Benar kita membaca aja. Oh iya di sini aku bisa improve ini. Tapi kalau misalnya cuman emang kada jelas kayak itu loh. Kada tahu juga lupakan aja kayak gitu. Kita membaca dulu lah pertanyaan dari para netizen. Semalam tuh kan di Instagram Kesultanan Banjar tuh kita mengumumkan bahwa kita hendak podcast Gusti Gina. Jadi kirim pertanyaan dan ini pertanyaannya Ulun bacakan ke Pian lah. Berapa buting Pian hendak? Terserah aja Ulun. Menantang. Oke, yang pertama dari Raipani M. Kayak apa kabar Imah Pemilu aja. Nah, ini kayak apa nih? Kita jawab apa ada? Tahu jawab aja. Seimbang pemilu ya Pak. Ulun kan di Banjarbaru ya. Oh di Banjarbaru Pian. KTP. Iya. Rami Banar. Nah itu aja sudah kuncinya. Rami Banar lah. Rami Banar kuncinya. Kada bampihan kisah pemilu Banjarbaru ya Allah sampai wah ini. Rami Banar. Ini besar mantap lah antar kontestannya Allah. Nggih kedumpatan kita. No comment lah. No comment. Aduh hai. Selanjutnya. Kasihan Jopang lah. Kasihan lagi kedumpatan kita. Dari kasihan lagi seorang. Dari Gun FM Kak Gina umur berapa aja? Ingat takun kita lah Kak Gina umur berapa aja? Berapa menurut Pin umur berapa? 13. 11 Ulun. Oh SMP. Kak Gina umur berapa Jar? Ulun kah? 27 lagi. 29. 29 lah. Parah lagi tahun depan 30. Seumuran berarti namanya nih. Iya. Tetapnya sama lah. Sama. Umur 29 Jar. Tapi nang kayak umur
belasan tahun Bang lah. 19 lah. 19 setengah. Bisa bakar rambut. bakar rambut. Sualah Kagina melabang banih jar. Ini fun fact lah. Nah. Jadi kan Mambar itu berdiam lama di Barabay lo. Jadi di higa rumah Samberang tuh pehumaan. Di belakang tuh pun pehumaan tuh mama mau upah lo. Iya. Ambil mau upah kan nggih. Jadi melihat orang melabang banih. So 4 lah. 4 ya melihat ini menjadi karena kan halus. Iya. Karena pas musim panen loh. Iya. Berarti habis tuntung orang melabang tuh pasti Gina disuruh mandi. Miang kan aja. Dasar bujur kayak dasar bujur miang sedin. Kalau miang kata Gina itu. Nah itu. Ada lagi pertanyaan? Apa tadi? Habis itu apabila ini sudah lah kita jawab tadi itu apabila Racun Sangga tayang ya tanggal 12 ya kalau tanggal 12 Desember. Kiat-kiat jadi keren kayak kakak Gina jar Gusti MW Jaya. Warganya Rasulullah jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri lah. Kita tuh beda-beda tiap orang. Kita bertiga Jakarta sama ya. Iya, ujur. Itu yang malah kita beda. Dan setiap orang tuh pasti keren ya lah. Pasti keren. Iya, karena pede dong, pede. Makanya kan disuruh menyayangi diri sendiri ya. Pertama berarti diri kita pun keren ya lah. Betul. Jangan terlalu sibuk mengidolakan orang ya. Jadi motivasi aja cukup. Tapi tetap diri kita. Tetap menjadi diri sendiri aja sih. Bojor. Habis itu, nih. Titik awal Gusti Gina mengenal budaya. Nah ini sebenarnya mengenal tuh pasti dari halus lah. Tadi di keluarga tuh sangat kental lah dengan nilai kebanjaran nih kayak Tapi pada saat itu kan tidak terlalu menyukai kan terlalu modern gitu modern di kamar pun artis-artis western gitu mengidolakan gitu Tapi waktu itu lu numpat Nangggaluh. Empat Nangggaluh mau belajar nih. Awalnya belajar pulang dulu nih sejarah segala budaya. Sekalinya makin belajar makin suka, makin senang, makin cinta. Saking cintanya Ulun tuh malah akun Hello Castle. Nah Hello Castle tuh 2016. Ulun jadi Nangggaluh. Purna lah selesai satu jabatan purna jabatan modalnya purna tugas pensiun di Nangggaluh. Tapi rasa cinta Ulun ini tetap membara. Karena menjilat kan sebujur nggak ngerti juga kenapa. Jadi kecintaan banget ngerti juga kenapa sampai mulai akun Hello Castle. Jadi membagikan tentang Kalimantan Selatan, tentang budayanya, seni-seninya. Kayak suka aja. Akhirnya suka, makin banyak membaca, makin banyak tahu kisah kayak irami lah ternyata. Dan itu juga maulah Ulun akhirnya memakai nama panggung, nama Ulun sendiri, Gusti Gina. Padahal dulu Ulun tuh kayak makan nama Gusti itu rasa kayak apa yuk? Karena kan kadang di anwe kakawanan loh, Gusti biru lah darah hikam gitu kan kawanan kan jadi muat, itu bisa inilah gitu nah. Tapi entah kenapa makin Ulun mencintai budaya tuh merasa kayak ada nih. Justru identitas kita sebagai orang daerah tuh bukan jadi penghalang, itu justru kekuatan menjadi identitas kita, jadi diri kita. Itulah membawa sampai ke Jakarta. Jadi pakai nama panggung lu Gusti Gina gitu. Jadi orang ketika betakun Gustinya dari mana? Pasti orang mengira dari Bali. Karena kita tuh belum banyak yang tahu masih ada Kesultanan Banjar sini, Kerajaan Banjar ada pernah habis loh jerpian tadi tuh habis Belanda tuh benar. Habis menyumpah. Yang hancur kita tadi. Habis kita. Nah, jadi orang banyak kada tahu. Jadi lu merasa kayak dengan lu makan nama Gusti Gina itu tuh kayak kampanye Ulun juga tentang budaya kita. Karena orang jadinya kepo. Ternyata ada Gusti ya di Kalimantan. Emang kenapa jadi ada Gusti? Ternyata ada Kerajaan Banjar. Banjar tuh kayak gini. Entah kenapa ada sesuatu dalam diri Ulun tuh kayak senang aja gitu. Nah itu yang mau Ulun tuh ini. Visioner benar nih. Visioner. Menembung Mas Belang. Terakhir adakah yang hendak Pian sampaikan kepada generasi muda yang kayak Pian ini supaya kau berkarya kayak Pian hendak jadi artis juga ya kalau silahkan. Kalau menurut Ulun lah mungkin ini berangkat dari keresahan Ulun soal malah ketika Ulun tipe orang yang bermimpi kayak gitu dan kawan-kawan pun pasti ada yang kayak tujuan. Tapi tadi balik lagi kadang karena realita kita jadi pesimis atau kita karena tinggal di daerah itu jadi penghalang. Jangan tenang, selalu ada 1000 jalan menuju mimpi kita. Yang penting kita keep going aja. Tetap lakukan aja, jangan takut. Karena menurut Ulun orang Banjar ini sebenarnya dari segi SDM sangat berpotensi, dari segi budaya yang bisa digali sangat berpotensi. Semuanya tuh
banyak cukup aja ya kalau banyak cukup. Lebih kan cukup menurut selama kita bisa kayak gitu. Nah terus sesuaikan dengan kebiasaan kita, style kita kayak gitu. Lah. Misalnya nih pengennya kayak lu nih kan mau membawa budaya daerah tentang kebanjaran kita, tapi kan hendak relevan dan biar ulun misinya kan mau lebih luas. Jadi ulun tuh harus mengemas dengan yang kekinian, cerita ini segala macam. Temukan aja itu dan jangan takut bermimpi melampaui batas diri. Bujur itu. Yang hari Bu Nika Mai. Dan aku senangnya tadi dari Gina nih intinya itu ketujuh membaca. Nah karena membaca ini memang sangat penting lah intinya karena paling lakas sebagai stimulan kan? Stimulan. Stimuno obat. Nah mungkin ada satu pertanyaan lagi. Hal atau warisan apa yang hendak ditinggalkan oleh seorang Gina ini kan dengan mimpi-mimpi besarnya tadi? Inspirasi sih Kak. Iya. Inspirasi. Sosok nama inspirasi bagi orang lain. Itu hendak pertama untuk daerah lah. Iya. Entah kenapa ulun kayak ngerasa ya itu Pang dari lingkungan ulun kayaknya sejauh ini yang ulun tahu ya ulun aja yang berani untuk menggapai mimpi-mimpinya kayak gitu nah walaupun mereka mungkin bahagia aja dengan sekarang walaupun dulu kita ada ngobrol-ngobrol kayak gitu nah mimpi kita ini kayak gitu nah. Tapi mungkin ya hidup merubah jalan lain. Ulun sesimpel kayak ading ulun aja nah ulun kan biasa ading banyak lah kayak gitu nah dulu tuh kan mereka tuh kan punya mimpi masing-masing. Habis itu kayak kada percaya lagi nih dengan mimpinya kayak gitu. Tapi ketika pas ulun lihat nih kakak kawal loh, kan bisa walaupun bidangnya itu berbeda benar lah mimpinya nih. Maksud ulun percaya aja Kam, jangan menyerah. Itu sih yang kasih inspirasi ke kawan-kawan di Banjar kayak gitu nah. Jangan supan lawan diri kita, jangan kayak merasa kada pede. Justru itu kekuatan kita. Karena kekuatan ulun di industri kali di Jakarta ya karena identitas ulun sebagai orang Banjar dari nama brandingnya dari nilai-nilai budaya ulun ketahui itu yang membuat ulun tuh berbeda kayak gitu beda bujur. Jadi waktu itu pun waktu kecil pernah mikir kayak isupan gitu nah orang daerah ada rasa kecil gitu ternyata harus dibalik pemikirannya. Inspirasi itu sih mimpi yang bisa ulun wariskan, semoga itu jadi kayak bola salju lah bergulung. Ulun biar ading ulun dulu inspirasi karena ini bisa menginspirasi orang lain. Bergulung makin banyak lagi orang Banjar yang semakin gitu. Bujur. Hendak jadi pilot kira-kira cita-citanya supaya terbang tinggi kan. Terbang tinggi. Hendak jadi pilot, jadi dokter, jadi apa lagi? Itu bahari jadi PNS lagi halus-halus tuh lah. Kan ada yang hendak jadi PNS lagi halus lagi halus. Jadi pemadam aku dahulu. Rami yang membela lajuan. Nah, jadi itu mudahan Gusti Gina menjadi inspirasi bagi anak muda saat ini dan banyak lagi Gusti Gina selanjutnya dari Banua. Bujur galuh kita yang galuh di Kalsel lain. Jangan nyaman di Banjar aja ya kalau. Bujur. Jangan keluar. Jangan jago kandang. Bujur. Kayak apa ketahuan buharangnya juga orang. Kada artinya kita pun bisa. Iya, bujur. Jangan merasa kejar Gina tadi kada usah merasa minder atau inferior kan. Nah, jangan merasa inferior. Pintar bener nih. Nah, itu aku ketujuh membaca juga kayak benar. Artinya itu perasaan kita aja ya kalau karena harus dibalik itu Jargina tadi. Bujur harus dibalik bahwa kita ini dari daerah apa garang karena kita kan hal kada kau memilih kita terlahir di mana. Iya kalau gancangnya. Iya kan. Menekan nih. Menekankan ya kalau jangan juga dihiraukan cacian orang, pandiran orang yang kada baik ya kalau kita buktikan bahwa inya tuh kena melihat kita dari bawah ke atas. Iya kan? Bujur. Nah, gitu jangan. Jangan kadingat juga tonton film Racun Sangga. Tanggal berapa Gina? 12 Desember 2024. Di bioskop kesayangan Anda. Dan juga kalau misalnya mau baca tulisan dari Gina juga bisa nantilah ada bukunya. Ada bukunya. Bisa didapatkan di mana Gina? Bisa di toko buku Gramedia, toko buku terdekat atau online, toko Oren. Oren ada. Tulis aja judulnya. Racun Sangga tulisnya. Kalau ini hendak lagi penggarapan film kedua lah. Ada lagi, kita doakan mudahan lancar sebenarnya. Kita doanya, dukungannya. Terima kasih Gusti Gina sudah berkunjung ke Sekretariat Kesultanan Banjar.
Semoga kada sekali aja pian kesini. Amin, hendak lagi ulun. Ulun senang banget jujur nah, ulun senang banget didukung oleh Kesultanan Banjar kan. Iya, jujuran ulun kayak ulun didukung. Makin semangat ulun semangat. Alhamdulillah. Pasti disupport ya kalau juriat juga men. Juriat juga seorang kampunnya juga nih. Pula kita pula. Kalau pula. Bubuhan juga aja. Tutup dulu. Ya. Jadi dukung terus channel Kesultanan Banjar supaya kami ini lebih terinspirasi dan lebih kreatif, lebih semangat lah. Lebih semangat berkontennya kalau. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.